Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Seperti yang kamu lihat, Carol belum bangun juga. Mana bisa tante merasa baik? Jawab Mama Caroline berusaha tersenyum padahal pikirannya sangat kacau. Hati Mazaya terenyuh mendengar pengakuan sang ibu. Miris memang saat rapuh begini harusnya dia mengusap air mata sang ibu dan memeluknya. Tapi wanita itu tak berdaya untuk melakukannya. Saya ngerti perasaan tante. Kalau tante ingin menangis, pundak saya akan selalu siap, balas Mazaya dengan kepala tertunduk. Terima kasih, tante tahu ini semua takdir. Suami kamu juga sudah banyak membantu. Terima kasih ya. Tante harus ketemu Caroline sekarang. Mama Caroline tersenyum getir sebelum akhirnya meninggalkan Mazaya. Gadis itu menangis melihat kesedihan mamanya. Ia berjalan cepat menuju pintu keluar dan mencari taksi dengan keadaan kacau. Jiwa Mazaya yang asli melihat Caroline menangis. Wanita itu semakin merasa bersalah karena tak bisa memasuki tubuh Caroline dan membuat tubuhnya sadar. Dia mengikuti Caroline pulang, bahkan saat di taksi. Energi yang diberikan oleh Raffaello sudah melemah dan sekarang Caroline tak bisa lagi melihat jiwa Mazaya. Oleh karena itu, meskipun Mazaya mengoceh, wanita itu tak bisa mendengar dan terus menangis. Sampai di rumah, Caroline masuk ke kamar Arnold yang telah dibersihkan. Wanita itu menangis sejadi-jadinya karena rasa kecewa tak bisa memeluk dan memberitahu ibunya bahwa dia hidup di tubuh orang lain. Cukup lama Caroline menangis, bahkan sampai Arnold pun pulang karena mendapat laporan dari sang pelayan bahwa istrinya pulang dengan wajah sedih. Pelayan itu juga melaporkan bahwa Mazaya tak memasak hari ini. Hal itu membuat Arnold bergegas pulang karena istrinya juga enggan menjawab panggilan darinya. Mazaya, panggil Arnold sembari membuka pintu kamar. Laki-laki itu lalu melihat istrinya sedang menonton TV dengan wajah sembab. Kamu udah pulang? Tanya Mazaya sambil melirik jam dinding. Belum waktunya jam pulang, tapi suara mobil Arnold sudah memasuki halaman rumah, membuat wanita itu menghapus air mata dan menyudahi tangisnya. Walau bagaimanapun, Mazaya tak ingin terlihat sedih di hadapan Arnold. Aku dapat informasi katanya kamu pulang dengan wajah sedih. Wajah kamu juga kelihatan sembab kayak abis nangis. Emangnya apa yang bikin kamu nangis? Arnold bertanya balik. Laki-laki itu menghampiri Mazaya untuk memeriksa keadaan istrinya itu. Dia khawatir ada sesuatu yang terjadi pada Mazaya. Mazaya menunjuk ke arah televisi yang mempertontonkan sebuah drama. Aku nangis karena ceritanya sedih. Emang kamu pikir aku nangisin apa? Nangisin kamu? Jangan harap ya. Arnold sengaja pulang awal karena merasa khawatir dengan keadaan Mazaya. Sayangnya, wanita itu malah berpura-pura kuat dan seolah tidak terjadi apa-apa. Wajah tampan laki-laki itu seketika berubah masam saat mendengar pengakuan dari sang istri bahwa ia menangis hanya karena sebuah drama. Sungguh, itu di luar ekspektasi Arnold yang benar-benar mengkhawatirkan sang istri. Kata pelayan kamu kelihatan cemberut dan mau nangis setelah dari salon. Kenapa kamu malah nangisin drama? Harusnya aku yang nangis. Karena kamu ngeluarin banyak duit lagi hari ini, kata Arnold membalas sikap jutek Mazaya padanya. Bukannya membalas dengan lebih galak seperti biasa, wanita itu malah cengar-cengir dan bersikap manis. Dia merasa bersalah karena memang biaya perawatan wajah dan tubuhnya kali ini lebih mahal dari sebelum-sebelumnya. Hehe, bukannya uangmu banyak, biaya segitu nggak akan bikin kamu bangkrut, kan? Mazaya mengedip-kedipkan mata, bersikap manis untuk mengambil perhatian suaminya. Arnold tersipu malu karena sikap manis Mazaya padanya. Setelah mendapat pertanyaan menohok juga sikap judes, sekarang Mazaya yang manis benar-benar membuat jantungnya berdegup kencang. Apa kamu akan menceraikanku kalau aku bangkrut? Tanya Arnold yang sebenarnya ingin balas menggoda Mazaya.
tapi rasa gengsi membuatnya tak bisa bebas mengekspresikannya. Akan aku pikirkan lagi, jawab Mazaya. Kening Arnold pun berkerut mendengar jawaban dari sang istri. Dia tak menyangka jika ternyata Mazaya materialistis. Kenapa begitu? Kamu aku siksa lahir batin saja kuat bertahan. Kenapa sekarang kamu ingin menyerah kalau aku bangkrut? Kamu hanya mau uangku? Tanya Arnold yang sepertinya mulai panik. Mazaya menunduk dap terdiam. Karena aku bukan Mazaya. Jadi, apapun yang terjadi aku juga tetap meninggalkan kamu, Ban. Wanita itu lalu mengangkat wajah dan menatap Arnold. Ya memang siapa yang mau punya suami kejam, arogan. Udah gitu miskin lagi, jawab Mazaya dengan senyum mengejek. Mazaya kamu, kenapa? Bukannya kamu yang minta perceraian? Aku emang gak inget kenapa aku mau bertahan. Tapi kalau sekarang kamu masih bersikap kayak dulu, mending aku pergi, kan? Tatapan Mazaya padanya membuat Arnold membayangkan perpisahan dengan wanita itu. Sekarang, dia mulai bisa menerima sosok Mazaya yang kuat dan tak mudah ditindas. Rasanya sungguh tidak rela jika Mazaya akan meninggalkannya. Aku tidak akan bangkrut. Aku punya banyak aset dan perusahaan. Belanja aja lagi yang banyak, kata Arnold, berusaha menutupi rasa cemasnya. Jika memang uang yang membuat Mazaya pergi darinya, maka laki-laki itu bisa mengusahakan yang lebih agar istrinya itu bertahan. Dulu, Arnold begitu membenci Mazaya. Nyatanya sekarang semua berbalik dan dia menjadi takut kehilangan wanita itu. Baiklah, aku akan nikmati uangmu, bala Mazaya sambil mencolek dagu sang suami. Dia beranjak bangun dari sofa dan menyiapkan perlengkapan mandi suaminya. Tapi jangan pernah pergi dariku. Kata-kata Arnold sukses membuat gerakan Mazaya terhenti. Wanita itu seperti patung saat mendengar kalimat yang meluncur dari bibir suaminya itu. Benarkah Arnold sudah mulai menerima Mazaya? Jika itu benar, maka sebentar lagi jiwa Caroline akan berpisah dari suami Mazaya itu. Mazaya mendatangi rumah sakit untuk mendapatkan bukti kehamilan Sandra. Dia berusaha menyelinap masuk ke ruangan dokter tempat Sandra memeriksakan kehamilan. Dia sangat berharap ada nama Romi di sana sehingga Bosa menjadi bukti yang cukup akurat. Beruntungnya, Mazaya bisa pergi dari rumah sejak pagi buta untuk menyelinap dan menyamar. Sampai akhirnya, dia berhasil menemukan hasil pemeriksaan yang dia cari. Syukurlah, walaupun tidak disebut jelas nama lengkap Romi, setidaknya ini bisa jadi bukti akurat yang akan aku kirimkan untuk Mama, gumam Mazaya sembari memotret berkas-berkas yang dia dapat dengan susah payah. Maaf, Ma. Mungkin Mama akan sangat syok saat melihat ini, tapi aku tahu ini yang terbaik buat kita semua. Mazaya dengan cepat menyelesaikan misinya dan mengirimkan bukti-bukti itu pada sang ibu. Sayangnya, saat dia keluar dari ruangan itu dan masih memakai seragam perawat, seseorang menegurnya. Ngapain kamu dari ruangan dokter? Bukannya ini belum jam kerja dokter kandungan ya? Jantung Mazaya berdebar keras saat seseorang menangkap basah dirinya yang baru keluar dari ruangan dokter. Dia yang sedang menyamar sebagai perawat pun akhirnya menghentikan langkah dan menoleh ke belakang dengan kepala tertunduk. Aku salah masuk ruangan. Maaf ya, kayaknya karena ngantuk, jawab Mazaya setelah berhasil menghilangkan perasaan gugup dari hatinya. Laki-laki yang memergoki Mazaya itu pun tak ambil pusing. Oh, aku kira kamu ada perlu ke ruang dokter ini. Aku masih baru di sini soalnya. Belum hafal semua perawat, kata sang pemuda yang membuat Mazaya bernapas lega. Syukurlah, aku pikir tadi bakalan ketahuan, batin Mazaya sembari mengelus dada. Tepat pada saat ini, ponsel Mazaya bergetar. Sebuah panggilan telepon yang sangat penting berhasil membuat matanya membulat sempurna. Maaf ya, aku terima telepon dulu, kata Mazaya yang kemudian berjalan cepat menuju toilet. Khawatir jika pakaiannya ditemukan orang lain dan membuat masalah baru. Bukannya menjawab telepon Arnold, Mazaya malah memilih untuk cepat-cepat berganti pakaian untuk bisa meninggalkan rumah sakit. Lalu, setelah berhasil keluar,
dia menemui sopir Arnold yang berhasil dibawanya ke rumah sakit untuk melancarkan misinya. Setelah duduk di kursi penumpang mobil sang suami, Mazaya bisa bernapas lega dan siap menjawab telepon dari Arnold. "Ya, halo, kamu di mana? Pagi-pagi begini kenapa nggak ada di kamar? Kamu keluyuran kemana? Mau kabur dari rumah?" Cerca Arnold dengan banyak pertanyaan setelah Mazaya menjawab panggilan teleponnya yang entah keberapa. Laki-laki itu sudah membuat heboh seisi rumah karena kepergian sang istri. Padahal, matahari saja belum terbit. "Aku keluar sebentar, ini perjalanan pulang kok. Aku sama sopir," jawab Mazaya menjelaskan. Wanita itu tak menyangka jika suaminya bisa mengetahui kepergiannya. Padahal, semalam mereka sudah tidak tidur satu ranjang lagi. "Kemana kamu? Awas ya kalau nggak kembali." Pasangan suami istri itu terus berdebat sampai akhirnya Mazaya pun sampai di rumah. Sang suami yang masih memakai pakaian tidur menunggunya di ruang tamu dengan gelisah. "Kamu dari mana sih? Bisa-bisanya pergi pagi-pagi buta begini," marah Arnold begitu melihat batang hidung sang istri. "Pergi sebentar. Ada urusan." "Kamu kenapa bangun jam segini sih?" balas Mazaya tak kalah sewot. "Kalau aku belum bangun kenapa? Kamu udah berapa kali ngelakuin ini? Aku kok jadi curiga sama kamu sih? Jangan-jangan kamu sering pergi tanpa aku tahu?" Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Arnold memang tidak ada yang salah. Dia sangat berisik karena rasa khawatirnya pada wanita itu. Mazaya tahu itu. Dia mulai introspeksi diri, merangkul lengan Arnold dan tak ingin memperpanjang masalah. "Maaf, udah bikin kamu khawatir, tapi aku ngelakuin ini karena sesuatu yang mendesak. Tolong maafin aku ya," kata Mazaya dengan suara lembut. Hati Arnold pun merasa tersentuh dengan pengakuan dan ucapan permintaan maaf Mazaya. Dia lalu berdeham dan mengangguk. Untuk saat ini, sepertinya dia harus mengakhiri perdebatan dan membiarkan Mazaya kembali istirahat. Mazaya kini semakin berani menggandeng tangan Arnold dan mengajak suaminya itu kembali ke kamar. Mereka melewati beberapa pelayan yang ikut dibuat panik karena Mazaya menghilang. Della menatap sinis ke arah Mazaya yang kini semakin dekat dengan Arnold. Memupuskan harapannya untuk menjadi menggantikan posisi Mazaya sebagai istri Arnold. Sementara itu, Arnold merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Mazaya. Untuk apa dia pergi pagi-pagi buta? Pasti ada sesuatu yang sengaja ditutupi wanita itu. Arnold mulai mengawasi Mazaya dengan ketat usai kejadian kabur pagi-pagi buta itu. Dia berhasil mendapat informasi dari sang sopir bahwa sang istri meminta sopirnya itu untuk mengantar ke rumah sakit. Namun, sayangnya sopir itu tak mengetahui apa tujuan Mazaya datang ke sana. Sementara itu, Ibu Caroline akhirnya menerima email yang dikirim oleh Mazaya. Saat pertama kali membukanya, wanita itu sama sekali tidak menyangka bahwa dua orang yang ada di video itu adalah Romi dan Sandra. Hatinya terasa sesak dan sakit saat melihat kelakuan sang calon menantu yang telah menghamili wanita yang selama ini sudah dianggap seperti anak sendiri. Ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang sangat dipercayainya. Bahkan, putrinya hampir saja menjadi istri laki-laki tak bertanggung jawab itu. Kurang ajar sekali, Mama Caroline mengepalkan tangan kuat-kuat dan berniat untuk membalas perbuatan Romi juga Sandra pada sang putri. Mama Caroline yang bernama Sheila itu pun akhirnya membalas email dari orang yang memakai akun misterius itu. Meski tidak tahu untuk tujuan apa seseorang mengirimkan berkas, tapi yang jelas bukti perselingkuhan Romi itu sudah membuka mata dan pikiran Mama Caroline. Usai mengunjungi sang putri di rumah sakit, Mama Caroline mendatangi perusahaan Romi, di mana Sandra juga bekerja di sana. Wanita itu membawa buah tangan yang cukup besar sebagai kado untuk kehamilan Sandra. Sesampainya di ruangan Romi, Sheila tidak melihat Sandra di sana. Padahal, wanita itu sudah membawa banyak hadiah untuk sahabat anaknya itu. "Tante," Romi berdiri menyambut kedatangan sang calon mertua dengan gugup. "Tumben kesini."
Laki-laki itu melirik sopir calon mertuanya yang sedang membawa kotak besar. Dia tak tahu apa isi kotak itu. Tapi melihat raut muka sang calon mertua, Romi jadi memiliki perasaan yang buruk. "Di mana Sandra? Dia masih kerja di sini, kan?" tanya Sheila yang tak mau membalas sapaan Romi dan justru mengajukan pertanyaan yang lain. Ma masih kok, Tante. Sandra sepertinya izin keluar tadi." "Ada apa?" Romi semakin gugup saat ditanya mengenai selingkuhannya itu. Firasatnya mengatakan bahwa sang calon mertua sudah mengetahui kebusukannya yang telah berselingkuh dengan Sandra. "Nggak apa-apa, saya cuma ada perlu sama Sandra," timpal Mama Caroline dengan wajah datar. Romi semakin gelagapan dan bingung. Bagaimana menjelaskan pada Mama Caroline yang datang secara mendadak seperti ini? Beberapa menit berikutnya, ternyata Sandra masuk dan membawakan kopi untuk Romi. Maaf, saya kira tidak ada tamu," kata Sandra yang sudah terlanjur masuk ke ruangan Romi. Wanita itu hendak berbalik, tapi Sheila dengan cepat mencegahnya. "Tunggu, Sandra, Tante kesini mau ketemu kamu. Buat kasih hadiah dari Carol," cegah Mama Caroline kemudian. Mau tak mau, Sandra pun menurut dan menghampiri Mama Caroline. Hadiah apa, Tante?" tanya Sandra berusaha tenang meski hatinya merasa sangat gugup. Romi mengerutkan kening. Dia bingung dengan maksud sang calon mertua yang menyebut bahwa dirinya membawa hadiah dari Caroline. Padahal, jelas-jelas Caroline masih dalam keadaan koma saat ini. "Pak, tolong kasih Sandra. Biar dia buka di sana. Pasti dia suka," perintah Mama Caroline pada sopirnya dengan menunjuk ke arah sofa di ruangan Romi. Sang sopir mengangguk dan membawa hadiah itu ke meja. Lalu, setelahnya laki-laki itu berpamitan keluar. Sandra dengan ragu-ragu mendekati hadiah yang sangat besar itu. Sementara Mama Caroline memaksa wanita hamil itu untuk segera membuka hadiahnya. Romi yang melihatnya sejak tadi ikut berdebar karena hadiah yang dibawa oleh Mama Caroline. Lalu, dengan sedikit paksaan, Sandra pun membuka hadiah yang dikhususkan untuknya itu. Mata Sandra membulat sempurna saat membuka penutup kotak besar itu. Romi jadi was-was melihat ekspresi sang sekretaris yang terlihat syok. "Ini maksudnya apa, Tante?" tanya Sandra sembari mengeluarkan isi dari kotak besar yang juga membuat Romi syok. Romi memicingkan mata saat melihat isi dari hadiah pemberian sang calon mertua untuk Sandra. Beberapa mainan bayi, juga pernak-pernik bayi seperti topi, sepatu, dan pakaian. Napas laki-laki itu seakan tercekat di tenggorokan. Dia merasa dadanya kian sesak saat satu persatu benda lucu itu dikeluarkan dari kotak. "Ada apa ini, Tante?" tanyanya masih pura-pura tak tahu. Mama Caroline melipat tangan di dada dan tersenyum tenang sembari menatap Sandra yang kini tengah mengandung, meski perutnya belum terlihat buncit. "Ini kado buat kehamilan kamu Sandra. Kamu, kan sudah Carol anggap seperti saudara. Kamu nggak punya orang tua, tapi Tante anggap kamu seperti anak Tante sendiri. Wajar dong kalau Tante sama Carol kasih hadiah buat kamu," kata Mama Caroline dengan sangat santai. Wanita itu berhasil mengontrol emosi dan membuat kedua pengkhianat itu malu karena ulah mereka sendiri. Dia ingin mengakhiri hubungan putrinya dengan Romi dengan cara yang elegan, bukan dengan memaki-maki seperti yang seharusnya Sheila lakukan. Hamil. Wajah Sandra terlihat pucat pasi. Meski sebenarnya ini juga keinginannya, tapi melihat ekspresi Mama Caroline, Sandra pun jadi merasa sangat bersalah. "Iya, ini hasil pemeriksaan kamu, kan?" Mama Caroline mengeluarkan kertas berisi file kiriman Mas saya yang telah dicetak dari email. Sandra membungkam mulut dengan telapak tangan, tak percaya dengan bukti perselingkuhan yang telah Mama sahabatnya itu dapatkan. Napasnya menjadi tersengal-sengal terselimuti rasa bersalah yang sudah tak ada gunanya lagi. Romi tak kalah panik. Mama Caroline juga punya kejutan untuk laki-laki itu. "Kamu dengarkan ini baik-baik, Rom," kata Mama Caroline sembari memutar video percakapan dirinya dan Sandra di restoran beberapa waktu yang lalu.
Tante juga sudah kirim bukti ini sama orang tua kamu. Kami akan bahas masalah ini sebentar lagi. Sandra mulai menitikkan air mata. Dia tak menyangka jika Mama Caroline bisa memiliki bukti-bukti kehamilannya yang pasti akan menghancurkan impian Caroline untuk menikahi Romy. Itu bukan anak aku, Tante, elak Romy yang sudah bisa merasakan kehancuran hubungannya dengan Caroline. Oh ya, itu urusan kamu sama Sandra. Yang jelas, Tante nggak mau anak Tante punya suami tidak bertanggung jawab seperti kamu. Mama Caroline menimpali. Air mata Sandra kian mengalir deras. Dia meraih tangan Mama Caroline dan meminta maaf. Namun, wanita itu menepisnya dengan cepat. Sandra, kamu sudah berdosa dengan melakukan hubungan sebelum menikah. Jangan menambah dosa dengan membunuh anak kandungmu sendiri yang sama sekali tidak bersalah. Mama Caroline masih bersikap baik, meski hatinya sangat kecewa. Ia tak ingin menunjukkan hatinya yang terluka karena itu hanya akan membuat kemenangan di hati Sandra dan Romy. Tante, saya bisa jelaskan ini, kata Romy tak ingin hubungannya dengan Caroline berakhir. Gak perlu, Tante sama orang tua kamu akan urus semuanya. Kamu pikirkan saja anak dalam kandungan Sandra. Jangan hanya bisa membuat tapi enggan bertanggung jawab. Mama Caroline segera meninggalkan ruangan Romy karena ada janji dengan calon besannya yang sebentar lagi akan menjadi mantan. Carol, maafkan Mama, saat kamu bangun nanti, kamu pasti akan mengerti, meski kamu harus kecewa. Mazaya hendak pergi dari rumah untuk mencari informasi terkait perkembangan status hubungan Romy dan Caroline. Dia ingin memastikan bahwa mamanya itu menerima dan mempercayai email yang telah dikirimnya. Namun, baru saja Mazaya keluar dari pintu utama, Arnold ternyata sudah pulang dari kantor dan menghadangnya. Mau kemana kamu? Tanya Arnold dengan suara yang terdengar datar. Melihat kemunculan Dang suami, Mazaya pun memikirkan 1000 alasan agar rencananya bisa berjalan. Aku mau ke salon. Jawab Mazaya dengan senyum mengembang. Dia menyembunyikan rasa gugupnya lewat senyum itu agar Arnold tidak mencurigainya lagi. Ke salon? Bukannya kemarin baru dari salon? Kamu mau kelayapan kemana? Ke rumah sakit kayak tadi pagi? Mau ketemu siapa sih? Mazaya sangat gugup saat mendengar pertanyaan menyudutkan yang keluar dari bibir Arnold. Entah dari mana suaminya itu tahu kalau dia akan pergi ke rumah sakit. Padahal, dia sudah mewanti-wanti sang sopir agar tidak membocorkan rahasianya yang pergi ke rumah sakit diam-diam di pagi buta. Aku nggak ke rumah sakit kok. Aku cuma. Udahlah, kamu di rumah saja. Aku akan makan siang di rumah dan akan kerja dari rumah. Aku nggak akan kembali ke kantor setelah ini. Informasi yang sangat jelas disampaikan Arnold pada sang istri. Laki-laki itu ingin mengawasi apa yang dilakukan Mazaya. Dia curiga jika saat di rumah sakit itu, Mazaya menemui seseorang yang mungkin juga menjalin hubungan istimewa dengannya. Mazaya sangat syok mendengar pengakuan Arnold barusan. Kalau memang suaminya tidak ke kantor, bagaimana caranya Mazaya bisa mencari tahu kabar tentang Romy, Sandra, juga mamanya? Kenapa? Tanya Mazaya berusaha tenang, meski sebenarnya hatinya merasa sangat gelisah. Karena aku akan mengawasimu mulai sekarang. Kamu belum menjelaskan kemana kamu pergi, kan? Jadi, untuk berjaga-jaga, aku akan di rumah dan mengawasimu. Ayo kita makan. Arnold menarik tangan Mazaya dan membawa istrinya itu ke meja makan. Sekarang, Mazaya benar-benar tak bisa berkutik. Dia pun menurut dan berakhir dengan makan siang bersama sang suami yang tak ia cinta. Sore telah tiba, Arnold sekarang pergi mandi di kamar, sedangkan Mazaya menunggu dengan bosan. Lalu, Raffaello muncul tiba-tiba seperti biasanya dan membuat Mazaya terlonjak kaget. Bisa nggak sih? Nggak datang tiba-tiba, sentak Mazaya sembari mengusap dada. Raffaello hanya terkekeh dan cengar-cengir. Hal itu membuat Mazaya semakin kesal dan melemparkan bantal sofa padanya. Sayangnya, karena Raffaello bukan manusia,
bantal itu pun sama sekali tak mengenai dirinya. Maaf, aku kesini bawa informasi penting. Kamu tidak bisa kemana-mana sekarang, kan? Tanya Raffaello. Mazaya melengos. Jelas Raffaello tahu apa yang menimpa dirinya saat ini. Dia pasti tahu banyak hal meski wujudnya tak terlihat. Sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Aku lagi kesel banget nih. Mazaya menampilkan wajah judes pada Raffaello. Sejak tadi dia resah karena tak bisa keluar. Lalu, sekarang Raffaello muncul dan membuatnya kian kesal. Aku kesini bawa kabar baik dan juga kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana dulu? Goda malaikat tampan itu pada Mazaya. Terserah kamu aja, balas Mazaya benar-benar kesal. Dia mengambil ponsel dan mengecek lagi emailnya. Raffaello merasa terabaikan. Dia lalu ikut duduk di samping Mazaya yang sibuk memainkan ponsel. Kabar baiknya, pertunangan kamu sama Romi sudah dibatalkan. Misi kamu yang satu itu sudah selesai. Tapi, berita buruknya, tubuh kamu mulai lemah. Mazaya membulatkan mata dan menatap Raffaello dengan serius. Terus, apa aku akan mati? Aku nggak mau mati sekarang. Kamu lihat dong usaha aku gimana. Masa aku mati sih? Selama Mazaya dengan panik. Dia mengerutkan kening dan merasa khawatir sekaligus belum siap meninggalkan sang ibu. Bersambung dulu ya teman-teman.